Stunting adalah kondisi di mana anak gagal tumbuh dikarenakan kekurangan gizi kronis. Angka stunting di Indonesia terbilang cukup tinggi. Perlu peran semua pihak untuk menurunkan angka tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini dan pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan. Masih bersama saya Ainur Rizky dalam acara liputan khusus BBS TV. Liputan khusus kali ini akan membahas tema tentang peran masyarakat dalam menurunkan angka stunting. Tentu saja saya akan ditemani oleh beberapa narasumber yang sudah diakui oleh perannya dan bagaimana pengetahuan tentang stunting. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Pertama, narasumber kita dari anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Thohir. Selamat datang Bapak di kampung halaman. Bisa berikan tepuk tangan buat Bapak Anas Thohir. Bisa bernostalgia ya Bapak di kampung halaman. Salam sehat Mbak. Salam sehat. Narasumber yang kedua dari BKKBN Pusat diwakili oleh Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Bapak Dr. Andes Putut Riyadno, MKes. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu sekalian ya. Oh nggih, Bapak, ini kan Bapak namanya Putut Riyadno, ngapunten. Ini saya bisa memanggilnya Bapak Putut apa Bapak Yatno? Siap, khas ya Bapak. Yeah. Narasumber kita yang ketiga dari BKKBN Provinsi, Ibu Dr. Randa Sofia Hani, MM. Selamat datang Ibu, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ya, tepuk tangannya mana? Narasumber yang keempat ini berasal dari Kabupaten Banyuwangi, tepatnya Kepala PPKB Dinsos Banyuwangi, Ibu Heni Setiorini. Selamat datang Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, langsung saja kita ngobrol tipis-tipis tentang bagaimana sih ini program Bangga Kencana dan peran masyarakat, peran kita semua dalam bersama-sama menurunkan angka stunting. Narasumber kita yang pertama sudah siap, Bapak Haji Anas Thohir. Jadi Bapak melihat stunting yang ada di Indonesia ini, bagaimana dukungan Dewan terutama dalam program Bangga Kencana dan penurunan stunting, karena kita tahu bahwasanya saat ini BKKBN mempunyai program inovasi ya Bapak Ibu, yaitu program Bangga Kencana yang itu perlu didukung oleh semua pihak. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rizky. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebagai mitra strategis, terutama anggota Komisi 9 DPR RI yang bermitra dengan BKKBN, tentu kita memberikan dukungan yang luar biasa, dukungan all out kita berikan agar program Bangga Bencana dan program stunting ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan dukungan yang kita berikan ini bukan hanya dalam bentuk dukungan koordinatif, tapi juga dukungan pengawasan, bahkan dukungan penganggaran. Secara koordinatif, anggota Komisi 9 DPR RI ini selalu melakukan rapat-rapat koordinasi setiap bulan dengan BKKBN. Bahkan kadang-kadang bisa 2-3 kali dalam sebulan. Kita melakukan koordinasi, kita melakukan konsultasi, sambil kita evaluasi apa yang selama ini sudah berjalan dan kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan.
Lalu dalam rapat koordinasi itu kita pecahkan, kita carikan jalan keluar bersama-sama sehingga kita bisa memastikan bahwa program-program Bangga Kencana ini bisa berjalan dengan baik. Dari sisi pengawasan kita juga lakukan dukungan yang luar biasa. Dalam setiap 2 minggu anggota Komisi 9 itu pasti turun ke daerah. Dalam setiap 2 bulan pasti melakukan kunjungan ke dapil untuk dalam rangka melakukan reses. Di daerah kita ketemu dengan para bupati, dengan gubernur, dengan kepala dinas, dengan kepala BKKBN, dan dengan masyarakat, dengan puskesmas, dengan posyandu. Kita melakukan diskusi apa-apa yang terjadi di lapangan, dan mereka dibuka ruang pertanyaan, dibuka diskusi interaktif sehingga terjadi dialog yang saling memberi dan menerima. Kita ingin memastikan bahwa program ini benar-benar jalan di lapangan sesuai dengan harapan. Karenanya pengawasan anggota DPR itu tidak hanya dilakukan melalui media, dilakukan dari kantornya di Senayan, tapi kita lakukan sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa, bahkan di kampung-kampung. Dan yang ketiga, dukungan penganggaran. DPR berkewajiban untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi kebutuhan program-program Bangga Kencana dan stunting yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BKKBN. Begitu Mbak? Iya siap. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh DPR itu senantiasa juga berdasarkan data di lapangan ya Bapak, sehingga hal itu bisa sesuai dan tepat sasaran Bapak Ibu semuanya. Oke. Kemudian Bapak Anas, berkaitan dengan isu stunting nih, bagaimana sih dari DPR itu menyikapinya dan bagaimana upaya yang dilakukan Bapak sehingga angka stunting itu nanti bisa turun selain dari 3 hal yang tadi dilakukan seperti itu? Secara teknis tentu nanti Pak Putut, Bu Heni dan Bu Sofia bisa bercerita panjang apa-apa yang dilakukan pemerintah untuk menekan agar stunting yang sekarang masih 24,4% itu bisa benar-benar menurun sampai ke angka 14% pada tahun 2024. Karenanya anggota DPR ini juga melakukan sosialisasi, dan saya berharap sosialisasi ini diperbanyak seluas-luasnya, tidak hanya berhenti di kota-kota besar, di kota-kota kabupaten, tapi juga di kecamatan, di desa-desa, di kampung-kampung. Sebab memang angka stunting itu masih tinggi di beberapa wilayah seperti di NTT, di NTB, di Sulawesi Tenggara dan lain-lain. Berbeda kalau kita lihat ibu-ibu di sini sudah ngerti apa itu stunting dan bagaimana cara menyikapi agar stunting itu terus menurun. Di tempat-tempat di tetangga kita tadi yang saya ceritakan itu masih memprihatinkan. Angka stunting masih cukup tinggi. Karenanya saya berharap agar sosialisasi masalah stunting ini diperluas, diperbanyak, dipersering, sehingga masyarakat semakin aware, semakin mengerti apa yang seharusnya dilakukan agar stunting ini semakin lama semakin bisa ditekan. Oke siap. Jadi memang sinergi antar lembaga, lini sektor itu perlu dilakukan, dan itu harus pemerataan ya Bapak, yaitu melalui sosialisasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sangat Bapak. Oke Bapak Ibu, setelah ini kita akan lanjutkan dengan narasumber yang kedua, namun kita jeda setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.